Tiara, Firda, dan Ozora ya. Yang baru ya. Nanti mungkin kalau di sini kan kita akan membaca soalnya dan membaca jawabannya. Jadi untuk yang baru boleh memperhatikan yang teman-teman yang udah lebih lama join dulu ya. Alright, let's start now. Kita mulai sekarang. I'm going to share the file. Oke, kita mulai dari teks pertama untuk menjawab nomor 1, 2, dan 3. Okay. A marketing campaign that manages to stand out and get great visibility can be definitely termed as successful. As a business owner, you're always looking for creative marketing ideas which can work for you. Most out-of-the-box campaigns like that tend to get amazing results. By nature, marketing requires that you keep re-evaluating your strategy to stay current and updated. You don't need to reinvent the wheel. You should just look around and find some inspiration from successful brands in the digital marketing world. This can help you come up with a creative marketing campaign. Such a campaign will connect you with your audience, increase their brand awareness, and multiply your revenue significantly. With an increasing number of channels and technologies available to brands today, the scope for innovative and influential campaigns is higher than ever before. We have compiled a list of the top marketing campaigns that are worth getting inspired from. Jadi untuk yang pertama ini mengenai kampanye marketing atau penjualan ya. Jadi kampanye marketing yang berhasil membuat kita kelihatan stand out dan bisa dilihat banyak orang, bisa dikatakan sukses ya. Sebagai pemilik bisnis, kita selalu mencari ide yang kreatif yang dapat berhasil buat kita. Out of the box campaigns, oke. Biasanya kampanye atau pemasaran yang out of the box seperti itu akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Secara alami, marketing memerlukan kita sebagai business owner untuk meninjau kembali strategi kita supaya kita tetap relevan dan update dengan saat ini. Kita tidak harus terus menemukan hal baru, tapi kayak melihat di sekeliling kita, menemukan inspirasi dari merek-merek yang sukses di dunia marketing digital. Ini bisa bisa membuat ini dapat membantu kita untuk membuat suatu pemasaran yang kreatif dan akan membuat otomatis kalau misalnya kampanye kita naik, akan ada koneksi yang naik, kemudian akan ada teknologi yang of course juga akan naik, akan tersedia. Dan juga akan menaikkan revenue atau kayak keuntungan secara signifikan dengan jumlah kelompatan. Campaign will connect you with your audience akan menyambungkan apa ya?
kan membuat kita lebih dekat dengan audiens kita dan membuat audiens kita tuh aware sama brand kita dan tentu saja revenue-nya akan bertambah secara signifikan dan oke, that's it. Dengan bertambahnya channel dan teknologi yang tersedia untuk brand-brand pada saat ini, lingkup dari kampanye yang inovatif dan influential lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan ini adalah listnya. Oke, jadi teksnya berhenti di sini ya. Oke, kita langsung lanjut ke Alma. Akhirnya Alma. Yes, Miss. Okay, let's go. Can you read number 1? Number 1, the Yes. underlined expression out of the box is the passage means that E are very creative. Or very creative. Okay. Betul ya. Creative. Jadi kalau misalnya ada orang bilang out of the box, itu artinya kreatif. Okay, good. Next, thank you Alma. Let's go to Aura. Number 2. The underlined word should in the passage is used to express recommendation. That's correct. Recommendation ya. Karena kamu tidak harus selalu menemukan. Which sebaiknya cuma lihat ke sekeliling. Jadi kayak recommendation. Good. Thank you. Number 3, we are going to ask Fandi. Let's go, Fandi. It is always necessary to blah 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 your marketing strategies to keep up with the changing time. Which of the following is correct to complete the reference of line 4 above? Yeah, re-evaluating. Visual. Re-evaluating. Visualize. Oke. Jadi kalau ada kata re itu berarti dilakukan kembali. Di sini either reconsider atau relocate. So I think it's reconsider daripada relocate, lebih ke reconsider. Kalau re-evaluating kan meninjau ulang, sama dengan reconsider, mempertimbangkan ulang. Visualize itu menampilkan secara visual. Relocate memindahkan lokasinya. Inspire menginspirasi, invent menemukan. So, the answer is reconsider. Okay, so sorry first, I need to go to the toilet. Kalau dia belum dikerjakan, boleh digunakan waktunya. I just need 5 minutes. Okay, let me go to the toilet for 5 minutes. Wait a second. Be right back.
Okay, I'm back. Let's continue. Okay. All right. Next, Reuters has had long experience in at least 3 ways of telling a story: text, photos, and video, not to mention combinations of all three. But there is a fourth, and it is fast becoming a key part of how we bring information and insight to our readers and customers. Information graphics and its cousin, data visualization, are fast coming into their own at Thomson Reuters. They're both a reflection of the growing importance of smart, well-researched, and well-designed graphics in a world increasingly awash in data. In addition, the significant strides the graphics team has taken in the past year to improve its skills, capabilities, and infrastructure. Jadi Reuters ini kayaknya sebuah perusahaan ya, perusahaan yang bergerak di bidang media. Dia sangat berpengalaman setidaknya di tiga cara untuk mengatakan sebuah cerita. Ada teks, foto, dan video. Jadi kombinasi ketiganya juga sudah pernah. Tapi ada yang keempat, yaitu dan itu telah menjadi kunci yang penting secara cepat, bagaimana cara mereka membawa informasi dan wawasan kepada readernya dan juga pelanggannya, adalah information graphics. Jadi kayak informasi grafis ya, berarti informasi dalam bentuk grafis, dalam bentuk graf. Dan sepupunya, yaitu visualisasi data yang akan segera ada di Thomson Reuters. Mereka adalah refleksi dari pentingnya grafis yang pintar, di research dengan baik dan didesain dengan baik di dunia yang semakin terendam oleh data. Dan tambahan beberapa ada banyak input dari kejadian-kejadian sebelumnya yang dimasukkan oleh tim grafis untuk menaikkan skillnya, kapabilitasnya, dan infrastrukturnya. Our team of visual journalists based in Singapore, New York, and London spent much of 2014 upgrading their skills to create more interactive graphics. We collected data from all over the world with steady day-to-day progress. The department has transformed itself into a hybrid print and digital shop, and the results have been evident in the file. We went from publishing just a handful of interactive graphics in 2013 to more than 100 in 2014. Jadi ada jurnalis visualnya yang berbasis di Singapura, New York, dan London, menghabiskan 2014 untuk mengupgrade skill mereka sehingga bisa menciptakan lebih banyak grafis yang sifatnya interaktif. Mereka mengumpulkan data dari seluruh dunia dengan progres yang stabil dari hari ke hari. Departemen ini sudah mentransformasi diri mereka dari yang tadinya cuma print shop jadi hybrid print and digital shop. Jadi toko cetak dan toko digital. Dan hasilnya dapat dilihat di filenya. Jadi awalnya mereka hanya mempublish beberapa interactive graphics menjadi 100 di 2014. Among the notable work has been interactive graphics on the US border crisis, World Cup brackets, and Malaysian Airlines MH370. One of our graphics that tracks the sobering number of journalist deaths worldwide has been retweeted more than 13,000 times. The team has been taking advantage of a tool built to allow reporters and graphics editors to work from a common spreadsheet. This means reporters can update data and edit text inside a graphic by themselves, increasing the number of graphics we can create and send to customers. There is always more to be done, of course, but we now have a strong suite of digital tools.
many of which we hope to put in the hand of more text journalists. And as the team develops new skills, you can expect to see better and more integrated graphics offerings in many more stories. Jadi, yang pekerjaan yang sudah mereka lakukan itu, yang terkenal ya, adalah interactive graphics di krisis batas negara US, World Cup, dan hilangnya pesawat Malaysian Airlines MH370. Dan sudah juga ada graphics yang melacak kematian jurnalis di seluruh dunia, sudah di-retweet lebih dari 13.000 kali. Jadi tim yang di Reuters ini sudah mengambil keuntungan dari sebuah alat yang dibangun untuk membuat reporters dan editor grafis bekerja dari spreadsheet yang sama. Ini artinya reporter bisa mengupdate data dan mengedit teks di dalam sebuah grafis tanpa bantuan editor grafis ya. Menambahkan angka grafis yang juga bisa mereka tambahkan sendiri dan kirim sendiri ke pelanggan. Dan pastinya akan ada selalu hal yang bisa diperbaiki, tapi mereka mempunyai suite untuk tool yang digital sifatnya, untuk alat yang digital sifatnya. Mereka mau menyebarkan ini untuk dipakai lebih banyak jurnalis. Dan selama timnya masih mendevelop skillnya, mengembangkan skillnya, kita masih bisa berharap untuk melihat hal yang lebih lagi. Alright, let's go to number 4. Nashua first. The author describes the increasing skills of Reuters journalists effectively in paragraph. B. Paragraf 2. That's right. That's correct. Good. Okay, sorry. Betul, jadi paragraf 2 ini ada Altim, bla bla bla, perkembangannya dari tahun 2013 dan 2014. Sehingga jawabannya 2 ya. Thank you. Let's go to Nizar. Number 5, please, Nizar. The irrelevant statement in paragraph 2 is bentar. Paragraf kapan lah? Kemarin. Iya. Sentence 5. Which one, Nizar? Ada. Yeah. Sentence 5. No, that's number 5. Number 5 is the increasing skill of Reuters-nya. Jadi nomor 5 ini relevan. Ada satu yang tidak relevan. Kan ngomongin perkembangan. Bentar. Kira-kira yang mana? Yang ketiga ya? Yang terakhir.
paragraf ke bener nggak? Yang kelima, tapi itu termasuk ke perkembangannya. Jadi kan kita yang tadinya hanya menghasilkan grafik segini jadi 100 yaitu 2040. Jadi itu membahas tentang perkembangan. Paragraf 2 ini kan membahas tentang significant change yang tidak relevan Ya. dengan Yang tidak relevan 2 mungkin. ya, nomor 2. Yes, that's right. Good. We collected data from all over the world. That's right. Number 2 is irrelevant. Karena mereka ini sedang membicarakan bagaimana mereka ini melatih skillnya ya. Karena mereka ini basisnya beda-beda. Ada yang di Singapura, ada yang di New York, ada yang di London. Kemudian tiba-tiba ngomongin tentang data. What data? Gitu kan. Mereka membicarakan tentang perkembangannya mereka gitu. Karena number 2 itu data. What data is not specified. Tidak dispesifikasi data apa, jadi tidak relevan dan tidak kurang menambah atau mensupport bahasan yang dijelaskan di paragraf 2. Good, thank you Nizal. Alright, number 6, let's move on to Ozora, are you there? She went to the toilet. Yes, I'm here. Okay, let's go Ozora. Can you read the question for number 6? What is the relation between sentence 1 and sentence 2 in paragraph 4? Paragraph 4 ya. 1, 2, 3, 4. This one. Sentence 1, sentence 2. Yang mana? My answer is G. D. A detailed description of graphic tool. Oh, okay. Jawaban yang lebih tepat adalah yang iya. Sentence 2 elaborates the benefits of using a tool that can be accessed by both reporters and editors mentioned in sentence 1. Jadi kayak menjelaskan lebih jauh lagi keuntungannya apa. Jadi kalau misalnya reporter itu bisa ngupdate data juga dan ngedit teks. Jadi mereka bisa menambah jumlah grafis yang diciptakan dan langsung ngirim ke customer. Gitu. Karena kalimat pertamanya mereka kan ini ya menggunakan tool. Nah, bisa diakses oleh both reporters and editors. Jadi itu menghemat waktu gitu dan menciptakan lebih banyak grafis. That's okay? Good, thank you. Alright, let's move on to the next text. It's about hypertension atau darah tinggi. Is a chronic medical condition in which the blood pressure in the arteries is persistently elevated. Hypertension is also sometimes called high blood pressure. High blood pressure usually does not cause symptoms. Long-term high blood pressure, however, is a major risk factor for many illnesses. These include coronary artery disease, stroke, heart failure, atrial fibrillation, peripheral vascular disease, vision loss, chronic kidney disease, and dementia. Jadi, hipertensi adalah kondisi medis yang kronis, di mana tekanan darah di arteri selalu naik, selalu tinggi ya. Hipertensi juga disebut tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi biasanya tidak ada simptomnya, tidak ada gejalanya. Biasanya kalau misalnya tekanan darah tinggi jangka panjang adalah faktor risiko yang sangat utama untuk banyaknya penyakit. Termasuk penyakit ini ya, penyakit jantung, coronary artery, jadi stroke,
yang paling umum adalah stroke. Gagal hatinya ini rusak. Ada atrial fibrillation, never heard of that. Mungkin kalau ada yang mau ambil jurusan kedokteran, bisa dijelaskan what's atrial fibrillation. Ada juga, kerusakan peripheral. Jadi kalau manusia itu kan punya peripheral vision, itunya rusak. Terus kehilangan penglihatan. Terus ada juga penyakit ginjal kronis dan demensia atau kehilangan memori. Semakin bertambahnya usia, kehilangan memori. High blood pressure is categorized into two major types. There are primary high blood pressure and secondary high blood pressure. According to statistics, about 90 to 95% of cases are primary hypertension. This type is defined as high blood pressure due to non-specific lifestyle and genetic factors. Lifestyle factors that increase the risk include excess salt in the diet, excess body weight, smoking, and alcohol use. The remaining 5 to 10% of cases are categorized as secondary high blood pressure. This type of hypertension is defined as high blood pressure due to identifiable cause, such as chronic kidney disease, narrowing of the kidney arteries, and endocrine disorder, are the use of birth control pills. Jadi terjadinya darah tinggi ini sudah dikategorikan kedua tipe utama, tipe major ya. Ada tekanan darah tinggi utama dan tekanan darah tinggi primer, tekanan darah tinggi sekunder. Menurut statistik, sekitar 90-95% kasus hipertensi primer. Adanya kasus hipertensi primer. Tipe ini didefinisikan sebagai tekanan darah tinggi yang terjadi karena gaya hidup yang non spesifik dan juga adanya faktor genetis. Faktor gaya hidup yang meningkatkan resiko terkena hipertensi termasuk kebanyakan garam di makanannya. Nggak cuma makan satu kali ya, maksudnya kayak secara reguler mengkonsumsi makanan yang mengandung garam tinggi, kelebihan berat badan, merokok, dan penggunaan alkohol. Sisa 5-10%-nya dikategorikan sebagai sekunder yang didefinisikan sebagai hal-hal yang sebabnya itu masih bisa diidentifikasi. Seperti penyakit ginjal kronis, kemudian menyempitnya arteri yang ada di ginjal, dan kelainan di endokrin, atau juga penggunaan pil KB. Blood pressure is expressed by two measurements, namely the systolic and diastolic pressures. They are the maximum and minimum pressures respectively. For most adults, normal blood pressure at rest is within the range of 100 and 130 millimeters mercury, mmHg systolic, and 60 to 80 mmHg diastolic. High blood pressure is present when the resting blood pressure is persistently at or above 130 per 90 or 140 per 90 mmHg. Different numbers apply to children. High arterial blood pressure affects between 16 and 37% of the population globally. Jadi, secara umum memang tekanan darah tinggi itu dialami oleh orang lansia ya. Karena memang arterinya sudah banyak yang tidak bekerja, menurun. Terus kita bisa melihat tekanan darah itu dari dua ukuran, sistolik dan diastolik, atas dan bawah itu ya. Jadi ada maksimum dan minimum tekanan maksimum minimum, yang sistolik itu maksimum, diastolik minimum. Untuk ini kebanyakan orang dewasa ininya sistoliknya harus antara 100 sampai 130 mm mercury atau mmHg ya, mmHg itu ininya
satuan ukurnya. Sistolik dan 60 sama 80 diastolik. Itu yang normal. Jadi 100/70, 100/80 misalnya. Kalau high blood pressure-nya antara 130/90 atau 140/90. Kalau anak-anak beda lagi cara mengukurnya. Kalau misalnya ini tekanan darah tinggi itu berdampak kepada orang-orang seluruh dunia itu sekitar 16-37%. Lifestyle changes and medication can lower blood pressure and decrease the risk of health complications. Lifestyle changes include weight loss, decreased salt intake, physical exercise, and a healthy diet. If lifestyle changes are not sufficient, then blood pressure medications are used. Up to 3 medications can control blood pressure in 90% of people. The treatment of moderately high arterial blood pressure with medications is associated with an improved life expectancy. Jadi caranya untuk mengubah ya dengan mengubah gaya hidup, terus pengobatan juga bisa merendahkan tekanan darah dan meningkatkan dan menurunkan risiko komplikasi. Jadi perubahan lifestyle itu termasuk menurunkan berat badan, mengurangi konsumsi garam, dan juga olahraga atau healthy diet. Kalau misalnya nggak cukup, baru dikasih obat. Okay, let's go to number 7. So, let's pick up Shada. Let's go, Shada. Number 7. What topic does the paragraph following the pages most likely describe? Ya. C. The treatment Yes. of the hypertension. That's correct. Good. Karena di paragraf terakhir, up to 3 medication can control blood pressure in 90% of people. Jadi ini pasti kemungkinan besar akan membicarakan tentang treatment ya, atau medication. Good. Okay. Number 8. Let's go to Tiara. Maybe you want to try? Tiara, let's go. What is the author's attitude toward the topic of the passage? My answer is A, objective. Objective. Karena tidak ada pendapat ya di sini ya. So I think it's not objective, but more cautious. Tindakan pencegahan. Jadi teks ini dibuat supaya kita aware dan tidak terjadi kepada kita. Caranya dengan menjelaskan apa sih penyebabnya, berapa sih orang yang kena, kan? Terus mengedukasi kita secara umum, tekanan darah itu cara membacanya begini. Terus di bawahnya ada saran. Bukan saran, sorry. Lebih ke facts. Kalau yang harus dirubah pertama adalah gaya hidup. Kalau nggak work, baru medication. Jadi jangan sampai kita kena, lebih ke cautious. Kita harus waspada. Jadi jangan sampai kita kena. Gitu. Karena tidak ada pendapatnya author di sini. Kalau ada, baru kita bisa bilang objective, or subjective, or persuasive, or supportive. Tapi di sini lebih ke yang kita bisa lihat di sini tujuannya si penulis ini lebih ke gimana caranya supaya kita tuh aware, kita waspada terhadap high blood pressure ini. Karena semakin tua kita juga semakin beresiko terkena gitu. Okay, thank you. Let's go to the next one, number 9. Kita kembali lagi ya. Kita kembali ke Alma. Let's go, Alma. Number 9. Number 9. Which of the following is the best summary of the passage? E.
E. Hypertension is caused by unhealthy lifestyle. Is that right? Okay. Okay, that's right. Okay. Hypertension is caused by unhealthy lifestyle and genetic factor. People with high blood pressure needs to change their lifestyle and seek medical treatment. Number 10, let's go to Aura. Aura, let's go. Are you Based on the passage, C, the higher your blood pressure, Hmm? The higher your blood pressure, the higher your risk of heart disease. that's correct. Good. Okay. Next one. Ini ada satu paragraf untuk satu passage untuk number 11 to 13. Okay. Wow, ini tentang Instagram. Sangat relatable. A recent survey reported that Instagram is the worst social media network for mental health and well-being. It was associated with high levels of anxiety, depression, bullying, and fear of missing out, or FOMO. Jadi katanya Instagram ini adalah media sosial terburuk untuk kesehatan mental. Jadi karena membuat orang itu punya kecemasan, depresi, terjadi bullying di dalamnya, dan ketakutan akan ketinggalan suatu ketinggalan suatu tren FOMO. I disagree though. Kayaknya lebih jelek Twitter or X daripada Instagram. Previous studies have suggested that young people who spend more than 2 hours a day on social networking sites are more prone to psychological distress. The report states that seeing friends constantly can promote a compare and despair attitude. Jadi, studi sebelumnya menunjukkan bahwa anak muda yang menghabiskan lebih dari 2 jam di SNS atau social networking sites lebih rentan kepada tekanan secara psikologis. Laporan tersebut menyatakan bahwa melihat teman-teman dan segala pencapaiannya dapat mempromot atau dapat membuat kalian merasa ada perasaan compare and despair, membandingkan, terus habis itu sedih. Karena temanku kok udah gini ya, aku kok belum gini ya. Gitu. The authors wrote that social media posts can set unrealistic expectations. That's right. Additionally, the posts create feelings of inadequacy and low self-esteem. One survey respondent wrote that Instagram easily makes girls and women feel as if their bodies are not good enough. This is reflected by people adding filter and editing their pictures in order for them to look perfect. Well, penulis mengatakan bahwa post di media sosial dapat membuat ekspektasi yang tidak realistis. That's right though. That's social media. Oke, kemudian post-post tersebut dapat menciptakan perasaan yang tidak setara antara satu orang dengan orang yang lainnya dan menciptakan rendahnya kepercayaan diri. Oke. Jadi salah satu responden itu menulis bahwa Instagram membuat para wanita dan cewek-cewek ini merasa badan mereka ini tidak cukup bagus. Karena yang di post di Instagram pasti yang bagus-bagus saja. Ini juga ditunjukkan karena orang-orang tuh pakai filter kalau Instagram, pakai filter, editnya sangat ini banget, heavily gitu. Jadi kayak mukanya sama aslinya gak kelihatan sama gitu. Oke.
supaya mereka kelihatan sempurna. Other research has found that the more social networks a young adult uses, the more likely he or she is to report depression and anxiety. Trying to navigate between different norms and friend networks on various platforms could be to blame. On the other hand, it is also possible that people with poor mental health are drawn to multiple social media platforms in the first place. Oke. Jadi, penelitian lain menemukan bahwa semakin banyak social networks yang digunakan oleh anak muda, semakin rentan dia melaporkan bahwa dia itu mengalami depresi atau gangguan kecemasan. Karena mereka berusaha ini ya, bergaul dengan orang yang berbeda-beda, bisa menjadi faktornya. Itu juga mungkin kalau misalnya ada orang yang memang dari awal sudah punya kondisi mental health yang buruk, mereka lebih suka menghabiskan waktu di media sosial daripada di dunia nyata. Karena lebih baik mereka deal with people yang unreal ya daripada orang langsung ini, orang nyata gini. The Royal Society is asking social media companies to make changes that reduce the harmful effects of social media on children and young adults. The report recommends the introduction of a pop-up heavy usage warning within these apps or websites. 71% of the survey respondents say they would support this suggestion. Out of 5 social networks included in the survey, YouTube received the highest marks for health and well-being and was the only site that received a net positive scored by respondents. It also recommends that companies find a way to highlight photos of people that have been digitally manipulated. Lastly, it is suggested that the companies offer help to users who could be suffering from mental health problems. Jadi Royal Society meminta perusahaan media sosial untuk mengubah mengubah aturan mungkin untuk mengurangi kerusakan yang dapat disebabkan oleh sosial media. Jadi kayak mungkin dikasih pop up, udah terlalu lama pakai sosial medianya, kamu harus beristirahat gitu, biar nggak terlalu banyak melihat teman atau orang lain yang lebih sukses, terus kayak merasa aku sudah ngapain aja ya sekarang. Dia kok cantik, kok aku tidak cantik. Tapi kan dia pakai filter. Belum tentu aslinya kayak gitu. Jadi kayak lebih seperti itu. Terus juga ada, sebanyak 71% orang mensupport gagasan ini. Jadi yang paling baik ada 5 sosial media yang dijadikan penelitian dan yang menerima yang paling positif itu adalah YouTube. Mungkin karena memang ini ya, lebih ke konten ya kalau di YouTube ya, karena panjang dibandingkan dengan Instagram. Instagram kan lebih singkat daripada YouTube. Oke. Let's go. Number 11. Ini relate sekali. Let's go to ini terakhir siapa? Aura. Oke, let's go Aura. Number 11. Which part of the passage discusses Instagram's effect on self-confidence? Ya. Kepercayaan diri. C. Paragraph 3. Paragraph 3 ya. Good. Ini ya. That's correct. Karena perempuan banyak melihat di ini ya, konten kreator yang beauty vlogger gitu, kok cantik, tapi kan pakai filter. Banyak sih yang mulai pakai yang tidak pakai filter, cuma kayak lebih banyak kan yang pakai filter. Jadi kayak set unrealistic expectation. Kayak misalnya kalau lihat di tutorial makeup, makeupnya dia waktu di video ini flawless, tapi kok di aku tidak. Padahal kan kalau di video kan ada filternya, jadi pasti pori-porinya nggak kelihatan, teksturnya nggak kelihatan dan sebagainya. Atau kayak misalnya ini yang nge-gym kayak gitu kan, kelihatan bagus badannya, padahal angle aja kalau dilihat langsung mungkin nggak seperti itu badannya.
All right, let's go to number 12. Fandi. Let's go, Fandi. Paragraf 3. What is the what is the relation between sentence 1 and 2 in paragraph 3? 1 and 2 ya. C. The sentence 1 state the effect of Yes. social media and sentence 2 gives another. That's correct. Karena in addition ya, sebagai tambahan ya, berarti kayak ada 2 contoh. Jadi, ini ya, membuat kita merasa ada ekspektasi yang tidak realistis gitu. Terus, pause yang lain bisa menciptakan perasaan bahwa kita tidak setara, padahal sama-sama manusianya tapi tidak setara. Kayak dia lebih cantik, dia lebih sukses, dia lebih pintar, dia lebih ini, dia lebih itu. Jadi akhirnya membuat kita merasa, kok aku nggak bisa ya, kok nggak bisa ya. Padahal memang dari awal tidak sama, jadi nggak perlu dibanding-bandingkan. Oke, let's move on to the last one. Terus dia mau 9.30. Let's see. Firda. Number 13. Which sentence is not relevant in paragraph 5? The E. 3, sentence 5. Ini ya. Oh iya, betul. That's right. It also recommends that companies find a way. Okay. Okay. Okay, good. Changes, yeah. Okay. Okay, out of 5 social media, YouTube, not positive by score by respondent. I don't think this is relevant. Find a way to highlight photos of people that have been digitally manipulated. Karena tidak ini ya, tidak berhubungan dengan ini mungkin. Tidak berhubungan dengan harmful effect. Kayak lebih ke, terus ngapain kalau misalnya fotonya orang-orang yang di edit ini di highlight, emang kita mau ngapain? Oh, dia fake. Nggak mungkin nggak mengurangi atau membantu sama sekali. So it's sentence 5. Alright, that's it. Nanti kita lanjutkan next week ya. Sampai nomor 20. Is there any question? There's no question. I think that's it for today. You can go for the next session. Thank you very much. Thank you very much.